Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang masih setia nongkrongin channel Riam Biru ini. Dan seperti biasa, di sini ada Bro Ayung. Kita berdua masih mau ngobrol horor bareng Bro Ayung. Dan tadi Bro Ayung udah sempat sounding sih. Ada salah satu cerita tentang sawan juga ya. Tentang sawan. Dan beberapa hari lalu kebetulan di Lapak Horor juga ada cerita judulnya sawan juga, tapi ini ternyata beda ya. Kalau yang di Lapak Horor itu kan sawan manten, kalau yang ini sawan yang berbeda lagi, ada ya hubungannya sama pohon ini gitu. Mungkin langsung aja kali Bro, lu gitu ya, langsung share aja Bro. Oke. Cerita sawan lu gimana gitu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. diberi kesehatan, selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Ini sebuah kisah dari ya pengalaman tetangga sih, tapi aku ada terlibat di dalamnya gitu. Jadi gini Bi, listrik masuk desa itu di desaku ya tentunya itu sekitar tahun 85 sampai 90-an kalau saya ingatku begitu. 80-an lah. Iya 80-an, ya 80, 85 gitu. Dan seperti di cerita-cerita sebelumnya, rumah kakekku itu jadi salah satu, jadi rumah pertama untuk percontohan program tersebut gitu. Untuk tenggat waktunya tempo untuk listrik yang lain di rumah tetangga gitu itu agak lama memang karena ada kendala seperti penambahan pal tiang gitu. Terus ya masalah teknis biaya dan lain-lain seperti itu. Nah, alhasil untuk saat itu banyak rumah-rumah tetangga yang masih mengandalkan penerangan tempo dulu gitu. Jadi untuk di ruang tengah biasanya mereka memakai kayak ya lampu patromak gitu yang harus dipompa berkala gitu. Terus di ruang kayak bilik ataupun kamar masih menggunakan lampu tempel, atau lampu minyak dari minyak gitu. Ada ceplek, ada gamblok, ada ceplek, ada tiap daerah tuh namanya beda-beda. Dan selalu meninggalkan bekas hitam di belakangnya ya gitu. Untuk di luar biasanya menggunakan seperti lampu dari ya minyak tanah tapi versinya bambu, terus dihubungin ke sumbu ya dari kapas atau kain perca seperti itu. Jadi praktis kalau dari jauh, kalau malam kelihatannya kayak lilin yang dipasang berenteng begitu. Tapi ini aku nggak mau ngomongin macam-macam lampu dan berapa harganya waktu itu. Cuman cerita ini berkaitan di tahun-tahun tersebut gitu, adanya di tahun-tahun tersebut. Taruhlah ini namanya keluarganya Pak Wakijan. Pak Wakijan itu rumahnya sekitar 100 meteran dari rumahku, tapi udah nyebrang desa gitu loh. Arah sana barat, timur, lor ke utara, ke belakang gitu. Tapi istrinya Pak Wakijan itu namanya kan Warniti. Itu disebutnya aku pernahnya manggilnya Nyai gitu, Nyai War. Itu masih ada kekerabatan sama mbahku yang perempuan gitu. Jadi Pak Wakijan itu sebenarnya punya anak itu 6 orang, 6 anak gitu ya. Tapi yang tiga itu di permulaan itu meninggal. Sekarang tinggal 3 orang. Yang meninggalnya sebabnya macam-macam gitu. Dari misalnya nggak lama dari dilahirin itu anaknya 1 bulan meninggal, ada yang 2 bulan, yang belakangan 4 bulan. Itu kata orang dulu itu kena sawan gitu. Nah, itu sekarang yang tinggal sama Pak Wakijan itu anaknya yang paling bungsu namanya Karyoto. Namanya Karyoto, istrinya namanya Lastri, sama anaknya yang baru sekitar umur 1,5 tahun gitu. Untuk anak yang 2 itu perempuan semua, udah ikut suaminya ke desa lain, udah punya inilah rumah sendiri gitu. Jadi Karyoto itu sehari-harinya sebagai petani penggarap bawang merah. Itu ya menurut dia walaupun seadanya sederhana, tapi aku cukup bahagia untuk mengamini keadaan yang aku alami ini. Soalnya kalau yang lain itu kan aku nggak mau gitu, misalnya ngerantau terus nggak ngelihat
anak tumbuh dan lain-lain gitu. Kalau kayak gini ya susah senang dijalani sama-sama sama istri, bisa ngeliat orang tua, bisa lihat anak bertumbuh. Kalau misal apa enaknya sih kita ngeliat anak setahun sekali dan lain-lain gitu. Jadi bisa dibilang mereka itu sangat bahagia lah. Sampai pada akhirnya satu saat itu mereka ya mengalami masa sedih di mana dia kan punya anak, itu namanya si Fitri, itu 1,5 tahun, lagi lucu-lucunya, gemuk, seger gitu, tapi belakangan bulan ini udah 1 bulan itu dia jadi nggak mau makan. Maksudnya bulan ini sekarang? Ya bulan itu di waktu itu. Di waktu itu. Di waktu itu dia nggak mau makan, rewel, terus nggak mau nenen, di minggu terakhirnya juga nggak mau nenen. Pokoknya dia jadi nyusut, kurus seperti itu. Sering banget nangis, terutama di jam-jam seperti mau maghrib. Terus nyampe jam 9, jam berapa, terus nanti tengah malam bisa nyampe pagi seperti itu. Jadi satu malam mereka berkumpul di ruang tengah. Jadi Karyoto, Nyai War, sama Pak Wakijan gitu. Karyoto bilang sama bapaknya gitu kan, iki piye Pak, kayak masa mau kayak gini terus, masa nggak ada solusi Pak gitu kan. Ya sabar Toto gitu kan, ya sabar kan, namanya ini harus tetap diusahain gitu. Pak, iki wis jelas Pak, kata istrinya, iki mesti sawan. Apa tuh Bu, usah diomong kayak ngono gitu kan. Kayak Nyai War itu ya? Iya, Nyai War kayak gitu, namanya perempuan kan sering jeplak begitu kan, kata suaminya, jangan ngomong kayak gitu. Enggak, ini persis sama kamu itu, kakakmu dulu itu matinya kayak gitu semua, kayak gitu. Ya Allah Bu, udah dibilang jangan nyerocos mulu. Maksudnya gimana? Ternyata selama ini Karyoto juga belum diceritain kisahnya kakaknya yang 3 itu meninggal gitu. Jadi kamu itu dulu gitu kan, itu sebenarnya anak ke-6 gitu, yang 3 itu meninggal itu ya karena sawan semua gitu. Namanya sawan bangke, sawan wangke. Nah ada kaitannya sama tumbuhan ini kan namanya wangkean. Kalau ya di daerah yang masih make ada tolak bala dan apa dibikin dari ini, aku sih nggak percaya gitu kan. Nah itu semuanya itu meninggal gara-gara sawan gitu kan. Lah berarti anakku kayak gini rewel mulu, nggak mau makan, terus kalau nangis mendelik begini tapi putih-putihnya doang, berarti ini kena sawan juga Bu. Ya mesti Bu, jangan ngomong kayak gitu. Suaminya ngomong kayak gitu lagi kan. Waduh, kata Karyoto, dia juga Sorry, nggak apa-apa. Waduh, gawat ini. Alhamdulillah, nikmat gawat. Iya, gawat buatku gitu. Nggak apa-apa sih. Nah, terus sampai mana tadi? Jadi Karyoto nggak itu boleh ngomong. Iya, terpengaruh sama ucapan ibunya, dihubung-hubungin. Jadi gini ya, kemarin aduh apa gara-gara Nyai Warta meninggal itu yang sebulan lalu, terus istriku malah nonton ke situ. Ya wis mati gara-gara kue, kata dia begitu. Jadi menurut orang-orang dulu yang masih percaya, sawan wangke itu atau sawan bangkai kenanya itu dari akibat ada persinggungan gitu dengan kematian seseorang gitu. Kematian berarti membawa sesuatu yang buruk gitu. Ada sisi baiknya, ada sisi buruk, sebuah kepastian sih, tapi di situ melibatkan kayak unsur-unsur yang lain gitu. Akhirnya untuk anak kecil, kalau misalnya anak kecil baru gitu, jangan sampai keluar rumah biasanya. Aku pernah ngalamin di Kidul. Jadi kalau tangga meninggal, kita nggak ada hubungan apa-apa, pintu depan langsung dikunci. Sama ibu nggak boleh, sama mertua, sama misalnya bisa motor siapa aja seperti itu kan. Nah, terus nggak boleh dibawa keluar. Itu kan aku ada ponakan kan seperti itu. Pokoknya jangan keluar. Dan yang ini kan suaminya itu kan ada kan bilang, "Loh, gimana sih?" Nah, mertuanya bilang, "Pokoknya kalau ada orang meninggal, jangan sampai dikeluarin bocah. Pokoknya kamu mau ngapain mau di dalam rumah ya." Buat si adekku itu yang iparku ya seneng banget orang lagi nganggur di rumah dimakanin ya kan, dikasih makan, kasih apa bebas gitu kan. Tapi kan aku aneh banget, yang meninggal siapa malah nggak boleh keluar. Nah itu salah satu contohnya sawan wangke tuh percayanya seperti itu gitu. Kalau sawan manten itu kan Beda anak lagi. kecil nggak boleh dibawa ke Mantenan. acara pengantenan ya gitu. Akhirnya si Lastri itu kan istrinya itu memang dia ada di ruang
balik gitu di ruang belakang. Di belakang ruang tamu ada ruang tengah, itu memang dari tadi juga ngikutin pembicaraan mereka. Karena memang ada dia dengar gitu ada ini sawan ini kan, akhirnya dia langsung ke depan nangis kan sambil gendong anaknya. Aduh gimana terus ini gimana Bu, aku nggak mau kehilangan bocah. Akhirnya bapaknya bilang gini, wis tolas kamu nggak usah nangis, besok bapak mau ngidul gitu. Nah, esokan harinya bapaknya itu ke daerah kidul, ya ceritanya nyari tombo gitu, cari obat sama orang pintar gitu. Yang namanya orang dulu kan akhirnya paginya itu orang pintar itu datang ke rumah dan persiapkan segala macam persiapan kayak wedangan dan lain-lain buat orang pintar itu, dan juga ubi rampe buat prosesi penyembuhan sawan itu gitu. Terus iki piye Mbah? Wis gampang, wis pasti mari, kata dia begitu. Wis udah pasti sembuh. Paling 1-2 hari udah nggak apa-apa gitu kan. Nah, ya gampangannya singkat cerita dia udah selesai, tapi ditunggu nyampe 1-2-3 hari nggak ada perubahan sama sekali. Justru malah kayak ada hal-hal aneh menurut Karyoto kan. Jadi satu hari istrinya satu sore gitu mau maghrib lah, menjelang maghrib begitu, istrinya itu lagi nimang-nimang bocah di ruang depan, dan karena memang patroma belum dinyalakan, sore seperti itu pun udah gelap kan, agak gelap begitu. Jadi anaknya udah mulai rewel, nangis. Kata si Lastri gini, ya Allah Ndu, yang anteng tondu gitu kan, yang anteng tondu, anak baik, anak cakep, jangan nangis. Udah ini nenek, nggak mau nenek gitu kan. Tapi dia lagi berusaha buat nenangin anaknya. Dia ngeliat ibunya tuh ada di pintu, ibu mertuanya ada di pintu tengah itu loh. Si Nyai War ada di pintu tengah. Tapi yang aneh buat si Lastri itu, mertuanya itu nggak begitu. Masa aku lagi kesusahan begini nggak ikutan nenangin, nggak ikut gendong gitu. Dia cuman berdiri aja di situ. Cuman diem aja gitu. Iya, teman dalam benaknya Lastri, loh emak kok kayak gitu? Emak kan biasanya ngewangin aku, bantuin aku, kok kayak gitu. Nah, lagi pas dia ngerasa seperti itu, anaknya makin kencang nangisnya, itu Karyoto pulang. Ya dia kan petani bawang, itu idealnya kalau nyiram pagi sama sore, menjelang maghrib gitu. Terus gini, krakek, pintu dibukakan. Mas, ya Allah nangis lagi Bu, kayak kemarin lagi nih Bu. Iya Pak, wis jenengan cepetan mandi gantian, ini gendong bocah, aku mau pipis gitu kan. Terus, lah ibu mana? Itu ibu nggak mau gendong gitu. Ibu mana, nggak ada ibu? Itu tau-tau pas nengok nggak ada ibunya gitu loh. Nah tadi itu siapa? Apa ke belakang? Nanti tak ngomong sama ibu, kenapa nggak gantian? Dia juga ikut kesel kan. Nah dia belum balik lagi ke situ. Tahu-tahu pintu dibuka lagi dari luar. Itu udah nutup. Dibuka pintunya krakek. Tahu-taunya bapaknya sama si Nyiwar, Pak Wagijan sama Nyiwar. Nah terus kan si Lastri bengong, dia juga anak masih rewel. Si ini Nyiwar dengan naluri ya seorang bayi kan mau pegang anak, langsung diginiin. Oh jangan, loh kamu kenapa? Begitu dia gak bisa ngomong. Lah pas dia udah bisa nguasain diri, dia ngomong gitu. Lah Mbak Putih dari mana? Gitu, Mbak Putih dari mana? Ya dari sawah tuh, ini baru pulang gitu. Bukannya tadi di rumah itu. Maksudnya gimana? Akhirnya Karyoto, gak ada Bu, nah ini emak baru pulang. Lah ada apa sih toh, kata Wagijan kan, Pak Wagijan. Enggak, tadi kan anak nangis, si Lastri pengen gantian gendong, dia mau pipis Pak. Nah ada ibu, diem aja, katanya ibu di pintu. Ya saya cari nggak ada, kan ibu di sawah sama saya tadi, kan sawahnya deketan gitu. Aduh wis, ora beres kata Wagijan kayak gitu kan. Nggak beres. Ya udah jangan dipikirin. Kamu nggak usah nangis, Tri. Nggak usah nangis. Kita punya Allah. Udah diam, padahal dia juga lagi nenangin diri sendiri kan. Akhirnya itu berusaha ditenang-tenangin. Ya sekitar jam 8 malam itu saking capeknya mungkin ya si Fitri bisa tidur gitu. Nah di kamar ada lanjutannya lagi. Jadi ya namanya bayi kan di tengah gitu ya tidurannya kan. Dia nggak mau nenen, cuman kasih air putih apa dia bisa tenang tidur. Akhirnya Lastri ngomong sama suaminya, sama-sama baringan gitu. Pak, ini mau nyampe kapan ya Pak kayak gini? Aku nggak mau anakku mati. Shh, ngomong sembarangan mati-mati gimana? Orang namanya sakit ya ada obatnya.
kecuali mati, nggak ada obatnya penyakit itu. Pokoknya kita tetap berusaha. Nah lagi ngomong kayak gitu, itu kan namanya di kamar ngandelin lampu tempel ya. Nah lampu tempel itu kan yang nggak nyampe jelas ke kamar itu. Nah di atas itu pakai ranjang besi, di atas ranjang besi ada ya tutupan begitu dari gedek, dari anyaman bambu. Itu dia lagi ngomong begitu, di anyaman bambu itu, di atas tutupnya itu kok, Pak denger nggak itu? Dia ngomong itu karena emang di atas kan gelap gitu. Jadi debek bunyi seperti itu. Jadi denger Bu, apa ya Bu? Itu pas lagi dilihat begitu remang-remang, itu di atas kayak ada orang yang jongkok, apa namanya, berangkangan apa itu? Merangkak kayak gitu. Iya, lagi ada yang merangkak begitu. Jadi di tangan itu nimbul begitu, blek, muter. Pak itu apa? Mereka pegangan begitu. Nggak tahu Bu. Ya Allah itu siapa? Itu bocah langsung nangis kejer lagi. Itu langsung nangis kejer lagi. Jadi yang mereka lihat dari bayangannya si lampu tempel itu tuh panjang gitu. Kayak ada yang memang lagi jongkok begitu, lagi apa berangkangan begitu, lagi merangkak muter-muter di atas tempat tidur di ininya. Itu mereka jerit sekuat-kuatnya. Akhirnya Pak Wakijan Nyiwar itu datang ke situ, itu mereka nyampe pagi akhirnya. Itu. Nah kejadian itu besok malamnya terulang lagi. Jadi tumben malam berikutnya gitu, tumben si anaknya itu bisa tidur sore anteng. Dan karena kemarin kejadiannya seperti itu, Nyiwar berinisiatif tidur sama menantunya gitu, sama bocah. Ya wis aku tak turu nang kamarmu, tak tidur di kamarmu gitu. Akhirnya kan si Pak Wakijan lagi dapat jatah keluar ronda gitu kan. Dia udah sore udah keluar. Nah Karyoto itu ada di balai, ada di ruang depan, di teras. Nah, enggak di dalam rumah tapi ruang depan. Ruang tamu. Tapi kan ruang tamu orang dulu kan pakainya balai yang panjang kayu itu. Mejanya juga panjang. Nah Pak Roma kan di atasnya dia gitu. Dia lagi mikirin, ya Allah ini mau sampai kapan? Kalau kayak gini caranya, bukan cuma anakku yang sakit, tapi emakku juga ikut sakit, istriku sakit semua. Kalau melekan terus, resah terus apa? Tuh lagi mikir begitu, tiba-tiba lampu patromak yang terang itu, mati. Enggak mati, redup tinggal ya. Kalau patromak kan di dalamnya ada anginnya mau habis lah. Ya mau habis, ada kaosnya begitu. Kayak nyalanya kecil. Nah dia naik kan berdiri begini. Dilihatin patromak kan kaosnya gitu, lampunya itu baru. Dilihat spiritusnya juga masih banyak kok kayak gini. Minyak tanah ya. Ada spiritus yang kecil itu. Spiritus itu buat nyalain awal. Buat nyalain awal gitu ya. Minyak tanah kan di gini masih berat gitu. Akhirnya dipompa lah itu. Seperti ini lah dipompa, terang lagi kan. Terang gitu. Dia mulai duduk lagi, diempasin asap rokoknya jauh-jauh begitu sambil ngeluarin unek-uneknya dia kan. Pas lagi begitu, serp begitu lagi lampunya, redup lagi lampunya. Dia mulai pertanyaan kan, aduh apa ini? Jangan-jangan sesuatu. Kok aku mulai takut? Aku bukan penakut gitu kan. Aku ke sawah jam berapa aja biasa aja. Ini kok tiba-tiba takut? Pasti sesuatu gitu kan. Dia tapi kalau nggak diterangin, ya gimana? Dia naik lagi diterangin begitu. Yang tadinya itu ngelihat patromak seperti ini, dia ngelihatnya ke bawah. Itu pas lagi dipompa kan makin terangnya mipil gitu, pelan-pelan gitu. Saat di seberang mejanya dia, itu kayak ada yang merangkak itu, kayak gitu. Jadi di bawah, di lantai, tapi di baliknya bangku sebelah gitu kan. Kan meja dulu kan kursi panjang, mejanya besar, depannya juga kursi panjang gitu. Nah itu di belakangnya kursi panjang. Kursi itu di lantai, itu masih pakai plester biasa, nggak keramik itu, seperti ada yang begini gitu. Jadi Karyoto masih belum ngeh, kan diginiin, seret. Jadi dia kayak berarti dari tadi itu seolah-olah dia itu di situ menurut Karyoto kan, di belakang si kursi yang itu, depan itu. Tapi pas dia tuh nggak mau cahaya gitu, seolah nggak mau cahaya. Jadi semakin terang dia tuh kayak ngikutin cahaya gitu loh. Jadi cahayanya dulu dia kayak dorong di cahaya. Itu dia ngerangkak, kata Karyoto itu cepet banget dari bawah langsung ke tembok. Jadi dari bawah tek langsung ke tembok kayak cicak begitu. Bawah ke tembok
kayak ke Eternit itu ya, pakainya gedek juga kan, pakai anyaman bambu. Anyaman bambu itu tak langsung ke sana pojok sat kayak gitu. Berarti si lampu itu terang, itu nggak ada. Nah, dia, ya Allah, kok ini apa, ini makhluk apa gitu kan. Nah dia, aduh gimana nah. Pas 10 menitan lah, kira-kira 10 menitan dia duduk lagi, tapi udah mulai takut, lampu kayak gitu lagi. Mati lagi. Dipompa, ada itu lagi persis. Jadi merangkap begitu tapi nggak kena gitu. Ke tembok kemana, tapi itu kayak kedorong, nggak mau lampu gitu. Dia gitu. Lampu takut dia kabur. Ya, ada lampu takut gitu. Dia mulai baca-baca, waduh ini setan tapi aneh. Menurut dia bentuknya kayak perempuan, nah, rambutnya panjang, cuman hitam doang, tapi kaki sama tangannya kayaknya panjang gitu, kayak gini. Kayak sodako gitu kali ya. Ya seperti itu. Nah akhirnya itu si Karyoto, aku takut, ini bener-bener aku enggak beres. Dia nimbrung ngumpul di kamar sama emaknya sama istrinya. Tapi ya alhamdulillah katanya nggak ada gangguan apa-apa waktu itu. Nah paginya itu aku kan mbah gitu ya mau itu nengokin itu yuk, si siapa tadi namanya, si Fitri, yuk kita udah lama nggak kesono, katanya lagi sakit, mau ikut apa enggak? Kalau aku ya ikut banget, seneng gitu kan, tapi gendong mbah, gendong gimana, ini bawahnya gimana katanya. Akhirnya aku ikut sama mbahku, tapi jalan kaki. Mbah Putri ya biasa pakai celana SD. Tapi karena mbah udah prepare kali ya dari cerita-cerita saudaranya itu nyiwar, akhirnya dia bawa ustad. Datang ke sana bawa ustad, ya namanya Ustadz Abroni, katakan begitu ya. Kita jalan bertiga, ya menurutku kan jauh, padahal kan dekat cuma 100 meter. Tapi pas nyampe di rumahnya nyiwar itu lagi rame orang, Jadi di situ pokoknya dengernya tuh lagi rame orang, si Lastri lagi gendong bayinya itu ya Allah ini gimana ya Allah, aku nggak mau kamu mati, gitu ngomong seadanya. Aku nggak mau kamu mati. Itu ada apa gitu kata mbak. Kenapa tuh itu si bocahnya udah biru mbah gitu. Nah ada nyiwar, yuk tolongi yuk gitu ke mbakku kan. Akhirnya pas udah ngeliat begitu, nggak pikir panjang, langsung direbut sama mbakku si bocah. Itu si Lastri pengen ngalang-ngalangin, tapi kalah kuat sama mbakku, ditarik begitu, langsung, Yoto ambil kopi, cepat ambil kopi sekarang, ambil kopi, kata dia gitu. Cengok begini kan, maksudnya gimana? Ambil kopi sekarang, ambil kopi sama sendok. Itu langsung diambil, kopi datang, langsung dipaksa mulutnya, jadi penampakannya itu si bocah itu putih-putih kebiruan gitu, udah mulutnya udah geget begini. Jadi giginya gatel itu, yang nggak mau buka, itu dipaksa dicangap gitu pakai sendok, dijejelin kopi sama mbahku. Kopi cair kopi atau kopi kayak gini? Bubuk. Kopi bubuk. Oh, masih bubuk. Masih bubuk, dijejelin begitu. Yang nonton tambah bingung lagi, lo apa-apaan mbah? Jangan, mau diapain, anakku mau diapain? Udah diem, kamu diem. Dilindungin begini sama mbah kan, dijejel-jejelin begitu. Itu nggak lama, tahu-tahu mulai badannya itu mulai yang dari pucat gitu, mulai agak kemerahan gitu, itu nangis, wah kayak gitu kan. Loh, kok bisa nangis? Nangis urip berarti mak, kata Lastri begitu. Ya urip, hidup lagi. Jadi kamu itu sawan, katanya. Sawan dasmu, sawan opo? Iki nih setip, bukan sawan, kata dia gitu. Apa-apa selalu dihubung-hubungin sama yang goib. Itu tuh anakmu itu penyakitnya setip, bukan kena sawan-sawan begitu. Step atau step ya? Step gitu. Dia kan, aku juga dulunya pernah step. Jadi katanya begitu kalau misalnya terlaat, ini lidahnya nyampe ke gigi sendiri. Tapi kalau kejang ya udah kejang. Kalau kejang, jadi kopi mungkin kandungan kafeinnya meningkatkan detak jantung gitu kan. Akhirnya jadi anget lagi, darahnya ngalir lagi gitu kan. Nah itu dia itu berhasil bisa nangis lagi sampai bisa ditentangin sama mbahku. Mereka seneng banget kan ya. Itu katanya itu anakku yang dulu pada mati juga kayak gitu. Itu kena setip semua, kamunya aja yang ngeyel gitu. Bukan sawan opo gitu kan. Ini jadi orang tua malah dimaki-maki sama mbahku gitu. Terus akhirnya, nih ada Pak Ustadz biar ngomong. Tapi kata Karyoto, orang aku juga ngeliat ini mbah, lihat makhluk begini. Ya ini bagiannya Pak Ustadz. Kalau penyakit dohir, ya obatnya dohir. Tombonya dohir. Kalau penyakit badannya sama obat dokter.
sama pengetahuan, keilmuan, bukan sama kayak gitu. Nanti kalau udah nggak bisa, nggak ada sembuh-sembuhnya, baru kita tanya ahlinya yang masalah batin. Itu ustadznya ketawa, aku mah nggak tahu. Dia pokoknya makanin jajan aja kayak gitu. Tahu-taunya ceritanya kan sekarang, pas lagi ada tugas begini ngubungin itu Lastri lagi kan ya. Dulu ceritanya gimana gitu kan. Komplitnya gimana, itu akhirnya diomong sama si ustadznya, Ustadz Boni bilang gini, ya tadi benar kata Mbak Yayan gitu, itu memang kena setip, tapi memang ada gangguan dari makhluk gaib. Ini jangan katakan sawan, siapapun bisa kena seperti ini. Jadi begini penjelasannya, kalau anak kecil itu yang nadangin, yang ngawal itu malaikat, kata dia begitu. Jadi nggak mungkin kalau yang nyadangin malaikat terus ada gangguan begitu. Tapi kalau ibunya kan udah banyak dosa, udah banyak ngelakuin kesalahan, itu nempelnya sebenarnya sama ibunya. Ya kata orang tua dulu, misalnya dia keluar aturan sore-sore, udah sandakala jangan keluar, dia keluar. Karena barang kayak gitu mau menyesatkan kita gitu kan, mau tipu daya, dan emang tugasnya makhluk itu emang buat nggodain anak kecil gitu. Namanya Homo Sapiens gitu, bukan Nisa Sapiens ya, Homo Sapiens. Ya bentuknya bener. Itu nama udah umum familiar gitu ya. Namanya Sapiens. Jadi apa namanya, anak nggak kena sawan, nggak kena itu, tapi dia mencari kelemahan orang tuanya yang kurang dekat sama Allah. Terus wayahnya jam segitu dia anteng di rumah malah keluar, jadi nempelnya sama ibunya. Kenapa dia nggak mau nyusu? Itu susunya dipegang sama dia gitu. Jadi dia nggak mau nyusu gitu. Nah, untuk nangis memang ada gangguan dari itu iya, tapi secara dohir juga emang kena setip dia kayak gitu. Nanti aja deh ambil air putih kata dia, itu didoain gitu sama Ustadz. Dan nanti tolong bocahnya kalau siang ya pagi itu sering dijemur, jangan di dalam rumah terus, biar kena hawa, kena matahari gitu. Terus kamu banyak berdoa, kalau mau keluar kamu kan punya agama, pernah ngaji, bismillah itu biar dapat perlindungan, biar nggak nempel sama kamu. Anak kecil nggak bakal dianulin begitu, lewatnya kamu. Iya dad kata dia gitu. Tuh selesai akhirnya, itu setelah itu udah nggak ada gangguan lagi. Nah ini bocahnya sama aku gitu, aku manggilnya ke dia Mas malah yuk gitu. Si siapa Fitri Fitri ketemunya begitu. Pernahnya itu saudara tua gitu. Iya, anaknya udah banyak. Gitu. Kalau yang itu ya yang tadi masalah nenen itu, ada mitos juga katanya kalau orang lagi menyusui itu nggak boleh mandi terlalu sore. Gitu. Katanya nanti nggak tahu masuk angin atau apa gitu kayak gitu. Nah nanti itunya jadi nggak sehat gitu ya. Apa air susunya itu jadi nggak sehat. Ya mungkin ada hubungannya dengan itu juga kali ya, maksudnya sore kayak gitu, malam-malam nanti. Ya, kalau secara harfiah memang kalau sore memang ada pergantian angin gitu kan, mulai ke angin malam, banyak angin-angin jahat bilang gitu kan. Tapi kalau yang dari sisi dimensi lain, ya kalau udah asar udah ganti dimensinya banyak begitu. Gue jadi ingat satu cerita di Lapak Horor, cerita yang udah cukup lama banget, yang versi masih audio doang. Itu ada judulnya Nyai Rampe. Itu Nyai Rampe digambarin itu sosoknya sama kayak tadi ya, yang apa namanya, rambutnya panjang, merayap kayak gitu. Itu ada satu cerita di Lapak Horor, tapi udah lama banget ya. Itu pas awal-awal banget Lapak Horor itu ada ceritanya Rampe itu tadi. Makanya kok keinget ya. Kalau Homo Sapiens itu emang nama atau istilah yang udah dikenal mungkin nasional kali ya. Itu udah sering juga disebut kayak mungkin di ya media-media online kayak gitu. Gue juga udah sering dengar sosok itu, katanya kalau sore-sore ya itulah suka ngegangguin anak kecil gitu. Iya, mungkin tugasnya apa, senengnya sama anak kecil. Aku ngomong bentuknya kayak tadi juga mungkin versi lain bisa berbeda, tapi umumnya gitu. Kalau misalnya matanya bisa ngeliat, terkadang dia mau masuk aja nggak mau lewat pintu, jadi langsung gitu. Itu ngeri, apalagi udah nyampe yang penampakannya gantung di
langit-langit, jatuhnya langsung brek gitu. Tapi insya Allah sih yang namanya itu akan jauh kalau kita memang mendekat gitu ya, Bi. Kita minta perlindungan, terutama biasanya anak kecil di usia di bawah 2 tahun. Di sini juga pernah kok kemasukan itu di rumah ini. Adik tuh si Edi. Kemasukan Mbak Umi. Itu kayak gitu. Rambutnya tuh di atas nempel gitu kan, itunya rambutnya tuh ngegantung sampai di depan muka gitu. Sampai di depan muka. Oh, sampai di depan rumah mukanya yang di bawah. Dia tidur di atas tempat tidur kayak gitu. Terus kayak gitu di atasnya tuh ada yang jalan kayak gitu, kayak cicak tapi gede banget. Terus rambutnya yang di sini yang digoyang-goyang gitu. Kalau mungkin di sana kayak manusia ya kehidupannya, mungkin di sana artis climbing itu bisa atlet mungkin ya. Atlet climber ini ya. Itu yang jago gitu. Jago banget dia merayap gitu. Ya itulah. Kalau pocong itu berarti atlet balap karung sih. Iya bisa. Kalau Kunti dulunya perias apa salon gitu ya. Jago acting nggak sebenarnya? Kunti itu jago acting. Nangis, ketawa gitu. Nangis dan ketawa itu bisa. Itu dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu hitungan detik gitu. Mungkin dia dulu mau jadi bintang film nggak kesampaian gitu. Oke, ini udah kelar cerita lo. Oke lah, itu salah satu cerita dari Bro Ayung. Sesuatu yang pernah dipercaya orang-orang dulu ya tentang sawan wangke gitu. Ya ini kita ngomongin dulu ya, terus sama kayak tadi sempat nyebutin yang dicontohin sama mbahnya Bro Ayung, kayak ngobatin pakai kopi kayak gitu. Itu waktu itu ya, konteksnya waktu itu aja ya. Ini jangan dijadiin patokan nanti kalau misal orang anak kecil kena step gitu kan, terus langsung dikasih kopi ya belum tentu juga gitu. Kita nggak menjamin itu gitu kan, karena ini sebenarnya kayak cuma contoh konteks waktu itu yang dilakuin sama mbahnya Bro Ayung kayak gitu aja. Nah, terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah mantengin Bro Ayung. Terima kasih juga buat Bro Ayung yang udah nge-share ceritanya. Ya, semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini dan kita buang jauh-jauh kalau misal ada sesuatu yang negatif gitu. Kita mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak enak di hati, di telinga, di mata kawan-kawan semua, mohon dimaafkan. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.